ربنا اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال أيضا: ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: زينوا القرآن بأصواتكم. Saudara-saudaraku yang berbahagia, saudara setanah air, saudara seagama Islam, saudara seiman, ikhwani fillah, rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat hidayah, nikmat Islam, iman, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas secara normal, masih bisa beraktivitas walaupun ada terkendala sedikit karena keadaan saat ini. Tapi ala kulli hal kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, ikhwanil fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampailah Islam itu kepada kita. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam secara berangsur-angsur, dan riwayatnya mutawatir sehingga sampai kepada kita. Membacanya adalah ibadah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Satu huruf yang kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi ketika kita hanya membaca alif lam mim, kita telah mendapatkan 30 kebaikan hasanat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 30 kebaikan kita dapatkan. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran dan banyak membaca Al-Quran, selalu komunikasi dengan Al-Quran, berapa pahala yang kita dapatkan. Dan kemudahan nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menjamin kita ketika kita dekat dengan Al-Quran dalam kehidupan kita.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an pada hari kiamat datang menolong pembacanya, menolong orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, beramal dengan Al-Qur'an, berakhlak dengan Al-Qur'an. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kita mempelajari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita dalam mempelajari Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu bagi orang-orang yang mau mempelajarinya. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa Al-Quran itu sangat sulit dipelajari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kita sebagai orang yang beriman ketika mempelajari Al-Quran, maka dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam Al-Quran juga kita diperintahkan untuk senantiasa membacanya. Dalam membaca ada 3 tahapan membaca di dalam Al-Quran. Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qara'a yaqra'u. Dalam surat Al-Alaq disebutkan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Qara'a yaqra'u, iqra'. Nah, di sini mempunyai makna membaca secara luas. Tidak hanya membaca Al-Quran saja, membaca alam, membaca buku, membaca sekitar, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita baca. Selanjutnya adalah rattala yurattilu, membaca juga artinya. Tetapi dalam hal ini membaca dengan baik dan benar. Dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Imam Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Beliau mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperbaiki huruf, bacaan huruf setiap kalimat dalam Al-Quran, dan mengetahui di mana kita berhenti ketika membaca Al-Quran. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, kata Ali radhiyallahu anhu. Ulama lain mengatakan bahwa warattilil Qur'ana tartila ini ada kaitannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu. Maka ketika membaca Al-Quran, kita sunnah hukumnya. Bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya, karena ini perintah Rasulullah SAW untuk memperindah suara kita ketika membaca Al-Quran, memperindah bacaan kita ketika membaca Al-Quran. Tentunya kita juga harus memperhatikan tajwid, makharijul huruf yang telah ditetapkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita melalui sahabatnya, tabi'in, tabi'innya. Membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Bahkan Umar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, beliau masuk Islam karena bacaan yang dibaca oleh adiknya Thaha dan seterusnya. Maka bacaan Al-Quran ini adalah syiar. Maka memperindah suara ketika membaca Al-Quran menjadi wajib, sehingga orang-orang menjadi terharu, menjadi sedih ketika membaca Al-Quran, ingat dosa-dosa, sehingga kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya mengajak kepada para hadirin sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, bacalah dengan suara yang indah, yang merdu, yang baik. Tala di sini diartikan oleh para ulama
mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhallilul halal wa yuharrimul haram. Dengan sebaik-baik dan semampu kita untuk mengerjakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekuat tenaga menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut para ulama arti dari tala yatlu. Yatluna kitab Allah. Jadi membaca Al-Quran, mengikuti Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Tidak hanya membaca secara tekstual, tapi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Ikhwani fiddin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pentingnya Al-Quran ini, banyak sekali ilmu yang akan kita dapat ketika kita mengkaji Al-Quran. Umat Islam itu tidak bodoh. Umat Islam pintar, cerdas. Yang menyebabkan umat Islam terpuruk karena meninggalkan Al-Quran. Maka saya mengajak untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Al-Quran, sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Akhlak kita menjadi akhlak Al-Quran. Semoga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.